Cerita musim semi. Di sebuah desa sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya 15 tahun, tetapi hidup memaksanya tumbuh lebih cepat dari teman-teman seusianya. Ayahnya baru saja meninggal setelah lama sakit, meninggalkan keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Ibunya sakit-sakitan, sering tak mampu bangun dari tempat tidur. Dua adiknya, Lin dan Bimo, masih sekolah. Raka duduk di beranda rumah kayu reot mereka malam itu. Angin dingin menusuk, perutnya keroncongan. Tapi pikirannya sibuk. Ia tahu satu hal. Dirinya tak bisa lagi melanjutkan sekolah. Ia harus bekerja. Dalam hati ia berjanji, kalau aku harus berhenti belajar agar mereka bisa melangkah lebih jauh, aku rela. Aku akan jati pelita di jalan gelap ini. Sejak itu, rutinitasnya berubah. Pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok, Raka sudah berangkat ke pasar. Ia jati kuli panggul, mengangkat karung beras dan peti sayur. Bahunya memar, tangannya penuh goresan. Tapi ia tersenyum saat mendapat upah 5.000 atau 10.000 rupiah. Siang harinya, ia membantu di bengkel motor kecil. Tangan kecilnya belajar memegang sabun cuci dan oli. Dari sana ia mendapat tambahan upah. Malam harinya, jika masih kuat, ia ikut membantu tetangga membuat kerajinan bambu. Tidur hanya sebentar, lalu pagi-pagi kembali bekerja. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Dalam pikirannya selalu ada wajah dua adiknya. Suatu sore, Lena pulang sekolah sambil menangis. Ia bilang uang SPP-nya kurang dan ia takut tidak bisa ikut ujian. Raka tersenyum meski hatinya perih. Jangan khawatir, kakak akan urus. Malam itu hujan deras. Raka tetap pergi, membantu seorang tetangga mengangkut beras ke gudang. Jalannya licin, pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Tapi ia terus bekerja sampai larut malam. Upahnya cukup untuk menutup kekurangan biaya sekolah Lin. Saat menyerahkan uang itu keesokan paginya, Lin menatap kakaknya lama. Baru kali itu ia menyadari kakaknya menanggung beban yang begitu berat. Suatu hari, Raka bertemu teman-teman sekolahnya dulu. Mereka sudah SMA, memakai seragam rapi. Salah satu dari mereka berkata, "Sayang sekali, kamu dulu pintar. Sekarang cuma kuli pasar." Ucapan itu menusuk. Raka terdiam, wajahnya menunduk. Tapi di dalam hatinya, ia berbisik, "Biar aku jati kuli, asal adik-adikku bisa jati sarjana. Itulah kebanggaanku." Ucapan itu jati doa yang ia ulang-ulang setiap kali. Tubuhnya hampir menyerah. Bimo masuk kelas 5 SD. Seragamnya sudah lusuh dan sobek. Raka menahan lapar beberapa hari demi menabung. Ia hanya makan sekali sehari. Saat akhirnya bisa membeli seragam baru untuk adiknya, wajah Bimo berseri-seri. "Kak, terima kasih," kata Bimo dengan senyum tulus. Raka mengusap kepala adiknya. Senyum itu, meski sederhana, baginya lebih berharga daripada emas. Lin tumbuh jati siswi berprestasi. Ia mendapat beasiswa karena nilainya bagus. Saat menerima kabar itu, ia berlari pulang, langsung memeluk Raka. Air matanya mengalir deras. "Kak, ini semua karena kakak. Kalau kakak tidak kerja keras, aku mungkin sudah berhenti sekolah." Raka hanya mengusap punggung adiknya. "Sekolah yang rajin, nak. Suatu hari nanti, kau akan jadi orang sukses. Itu hadiah terbaik untuk kakak." Tahun-tahun berlalu, Raka semakin kurus, tangannya semakin kasar. Ia bekerja di sawah, di pasar, di bengkel, bahkan menjajakan gorengan malam hari. Seringkali ia jatuh sakit, tapi ia memaksa berdiri. Baginya, sehari tidak bekerja berarti adiknya kehilangan kesempatan. Ibunya makin sering sakit. Raka harus mencari tambahan uang untuk membeli obat. Kadang ia merasa dunia menutup jalan.
Tapi setiap kali melihat adiknya belajar di meja kayu, semangat itu kembali menyala. Hari perpisahan SMA, Lina menerima penghargaan sebagai siswi terbaik. Dari panggung, ia mencari sosok kakaknya. Di kejauhan, berdiri Raka dengan baju kerja yang masih kotor oleh oli. Tiba-tiba, Lin turun dari panggung dan berlari memeluk kakaknya. "Ini semua berkat kakak," katanya lantang. Orang-orang terdiam, lalu bertepuk tangan panjang. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. Bimo juga tumbuh jadi anak cerdas. Ia memenangkan lomba matematika tingkat kabupaten. Saat menerima piala, ia berkata di depan umum, "Aku punya pahlawan. Namanya Kak Raka. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa." Raka mendengar ucapan itu dengan dada bergetar. Semua penderitaan seolah terbayar. Bertahun-tahun kemudian, Lina berhasil kuliah dengan beasiswa dan menjadi seorang dosen. Bimo pun melanjutkan kuliah teknik dan akhirnya jadi seorang insinyur. Saat wisuda Lin, ia mengajak Raka naik ke panggung. "Inilah orang yang seharusnya mendapat gelar. Dia yang mengorbankan segalanya untuk kami." Semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Raka tak kuasa menahan air mata. Ia merasa, meski tak pernah jadi sarjana, ia sudah berhasil. Setelah sukses, Lin dan Bimo membelikan rumah baru untuk ibu dan Raka. Rumah kokoh, dengan kamar yang layak. Raka tidak lagi harus bekerja berat. Malam itu, mereka makan bersama di meja makan sederhana, tapi penuh tawa. "Kak, mulai sekarang biar kami yang jaga kakak," kata Lin. Di beranda rumah barunya, Raka menatap bintang. Ia teringat masa kecil, teringat mimpinya yang tertinggal, tapi kini ia tak menyesal. Ia tahu mimpinya telah hidup di dalam adik-adiknya. "Ayah, lihatlah, anak-anakmu berhasil. Aku tidak sekolah tinggi, tapi aku sudah menyalakan jalan mereka." Angin malam berhembus, air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan bahagia. Raka adalah pelita cahaya yang lahir dari keringat, luka, dan cinta seorang kakak.